Pemirsa, Nusantara Energy Forum 2025 digelar di Grand Ballroom NT Tower, Jakarta. Mengangkat tema Energizing Indonesia for a Sustainable Future, forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk mendorong transisi energi bersih di Indonesia. Untuk informasi lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal. Iqbal, siapa saja yang hadir sebagai pembicara dan bagaimana ide-ide segar dan perspektifnya soal masa depan energi Indonesia? Sampai jumpa. Ya, selamat sore Tasya, Nastiti dan juga pemirsa. Betul sekali, sampai dengan saat ini baru saja selesai 3 sesi dari diskusi Nusantara Energy Forum 2025, di mana memang tadi sempat dibuka begitu oleh Presiden Komisaris NT Corporation, Dr. Insinyur Nurdin Tambubolon MM, lalu juga disampaikan juga pidato kunci dari pejabat negara. Ini diantaranya ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, di mana tadi disampaikan sejumlah hal-hal yang menarik begitu dalam diskusi pada siang hari ini, bahwa dalam pidato pembukaannya Pak Nurdin Tambubolon ini menyampaikan bahwa melalui diskusi ini merupakan pengumpulan bahan-bahan yang begitu yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan lebih lanjut energi di Indonesia, khususnya pada pengembangan energi di daerah tertinggal atau pedesaan. Namun juga ia menekankan bahwa pentingnya ketahanan energi juga perkembangan teknologi ini harus diiringi dengan pertahanan budaya begitu, tanpa menggeser budaya lokal yang ada di wilayah tersebut. Dan juga disampaikan juga oleh Menteri Desa bahwasanya terdapat 3.000 desa di Indonesia ini yang masih belum bisa memanfaatkan listrik. Padahal sebenarnya desa-desa ini memiliki potensi besar dalam mengelola energi terbarukan, seperti misalnya tenaga air, tenaga surya, maupun tenaga nuklir begitu. Dan jika saya bisa mengutip beberapa hasil diskusi pada hari ini, seperti misalnya terkait dengan tenaga surya, ini disampaikan bahwa terdapat potensi besar begitu di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Namun memang dalam pemanfaatannya ini terdapat kendala atau tantangan, yakni karena perbedaan suplai energi surya dari satu wilayah di wilayah lain, juga kebutuhan energi listrik di suatu wilayah. Sehingga dalam menjawab tantangan ini, pemerintah ini berupaya untuk membangun sebuah transmisi begitu untuk mengirimkan energi dari wilayah yang memiliki suplai surya besar dan menghasilkan energi dan menghasilkan sumber energi yang sedikit, namun dapat ditransferkan menuju ke kebutuhan energi yang lebih banyak. Dan berikut adalah keterangan dari Presiden Komisaris Dr. Insinyur Nurdin Tambubolon MM. Kemarin kami mengundang juga dari Batak Center ya Pak Menteri, sekalian saya melaporkan budaya dengan mengundang Menteri Kebudayaan Pak Fadli John, bagaimana budaya-budaya ataupun kearifan lokal itu tetap dilestarikan sehingga jangan sampai menghilangkan daripada budaya-budaya lokal kita akibat adanya teknologi-teknologi yang ada sekarang berkembang dari luar ke Indonesia. Jadi itu adalah harta kekayaan daripada bangsa kita. Menurut dari Pak Fadli John, kemarin ribuan daripada kearifan lokal itu yang harus dijaga dan dilestarikan. Bahkan beliau mengharapkan itu dilakukan museum di tiap-tiap kearifan lokal itu. Nah, untuk itulah sinergi antara budaya mereka, teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya mereka, yang melakukannya adalah masyarakat desa sendiri, mereka akan lebih cepat menerimanya. Dengan sendirinya nanti perkembangannya akan secara perlahan bisa menguasai teknologi digitalnya.
Dan yang menarik juga tadi sempat dibahas terkait dengan pemanfaatan energi nuklir, di mana disampaikan dalam paparan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, ini ada setidaknya 3 program yang tengah dicanangkan oleh BRIN, yakni terkait dengan nuklir untuk energi, nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk ketahanan pangan. Dan tadi disampaikan juga bahwa hasil penelitian BRIN ini terdapat pemanfaatan energi nuklir dengan menggunakan teknologi radiator. Ini digunakan untuk sterilisasi pangan sehingga dapat menambah begitu masa simpan pangan. Sementara itu, Nastiti dan juga Tasya. Iqbal, saya titip pesan tolong sampaikan ke panitia, nanti jam 7 saya dan Tasya habis siaran langsung bergabung untuk mengikuti acara penutupan, nyanyi-nyanyi dan pasti ada makan malamnya juga nih Tasya. Iya. Jadi kita akan turun ke lantai 5 nanti. Iqbal, terima kasih. Iya, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda, rekan saya Nastiti Lestari akan kembali memandu dialog di NTV Prime Dialog sesaat lagi.